Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa murabbina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, yang saya hormati Kepala Pemerintahan Desa Talawe, saya hormati, yang saya hormati Kepala Basnas, Ketua Basnas Kabupaten Sidrap, yang saya hormati pimpinan Pesantren Nurul Azhar, yang saya hormati bapak-bapak dari unsur keamanan Desa Talawe, yang saya hormati para pengasuh pesantren dan para alim ulama yang ada di daerah ini, dan yang saya hormati para bapak-bapak tokoh masyarakat dan para bapak-bapak undangan yang saya hormati. Saya kira pada hari ini merupakan hari yang paling berbahagia bagi kita semuanya. Oleh sebabnya itu tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali alhamdulillahirabbil alamin, menyampaikan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kemampuan untuk menghadiri acara yang penuh dengan berkah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang ditugaskan untuk keliling di seluruh dunia ini untuk mencari di mana ada pengajian-pengajian, ada ta'lim untuk mencatat siapa-siapa yang hadir. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pesannya melalui Abu Dzar. Nabi mengatakan, ya Aba Dzar, li'anta dua fata'allama baban min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pesan dalam bentuk seperti dialog pada Abu Dzar, mengatakan, ya Aba Dzar, li'anta gadwa fata'allama baban min kitabillah khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah. Ya Aba Dzar, kamu berpagi-pagi atau kamu pergi suatu tempat mempelajari satu bab dalam masalah agama, satu saat, dia disebutkan 1 jam atau 2. Nabi mengatakan 1 saat, berarti tidak tentu waktunya. Yang penting kita menghadiri satu majlis ta'lim, mempelajari satu bab. Nabi mengatakan, ya Aba Dzar, khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah, itu lebih baik daripada kamu salat 100 rakaat salat sunat. Jadi bapak-bapak kita ini luar biasa. Kehadiran kita ini, pahala yang kita dapatkan melebihi pahalanya 100 rakaat salat sunat.
Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, ya Aba Zar, li'an taghduwa fatu'allima baban min kitabillah umila bihi aw la tu'mal khairul laka min an tusalli al-farakah. Selanjutnya Rasulullah mengatakan, ya Aba Zar, kamu datang mengajarkan satu bab, satu masalah agama yang kamu ajarkan itu diamalkan atau tidak diamalkan oleh orang yang mendengar, itu lebih baik daripada kamu salat 1000 rakaat. Jadi bapak-bapak, kalau kita mau mendapatkan pahala lebih dari 1000 rakaat, silakan duduk di depan ini mengganti saya. Bapak akan mendapatkan pahala lebih 1000 rakaat salat sunnah. Itu sebabnya kami maksakan diri dari Makassar ke sini. Sejak habis salat subuh siap-siap ke sini untuk mendapatkan pahala lebih 1000 rakaat. Karena kalau kita akan salat kira-kira berapa hari itu 1000 rakaat. Tapi ini alhamdulillah tidak cukup satu hari kita untuk mendapatkan itu. Jadi begitulah Pak mulianya orang yang berilmu. Oleh sebabnya itu bapak-bapak yang punya anak masukkan pesantren di sini, insya Allah akan mendapatkan anak kita nanti samping pahalanya dia belajar lebih 100 rakaat per saat, atau misalnya kita katakan 1 jam pelajaran. Dalam satu hari berapa jam pelajaran? Saya kira 4 atau 5. Berarti 500 rakaat lebih mulia pelajarannya. Apalagi nanti kalau menjadi guru, maka luar biasa pahalanya. Kalau anak kita mendapat pahala, lebih-lebih bapaknya mendapatnya pahalanya luar biasa. Jadi bapak-bapak, Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan bersama yang berjalan itu, atau orang yang membuat jalan orang pergi menuntut ilmu, maka akan dimudahkan jalannya masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Andai kata bapak-bapak diperlihatkan surga, saya kira tidak ada lagi kita punya disimpan di rumah, akan disumbangkan semuanya ke pesantren. Luar biasa pahalanya. Hanya karena ini rahasia. Itulah merupakan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan karena seluruh pahala dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Supaya semua orang bisa berkesempatan, bukan saja orang kaya. Nah, karena kalau diperlihatkan pahalanya, tidak ada tawana atau kasih nalamanang itu sugiye. Andai kata nampak pahalanya, nah satu orang membangun pesantren ini, satu orang. Tadi baru saya ada terima amanah, suruh menyampaikan bahwa kita ini keluarga pesantren Nurul Azhari bersyukur. Perlu kita bersyukur. Ada amanah disampaikan pada saya bahwa hari ini ada menyumbang ke pesantren, keluarga pesantren ini berapa jumlahnya? Bukan 100 juta, bukan 200 juta, tapi 1 miliar. Saya kira terjadi yang asramanya, insya Allah. Ini Pak ada. Saya akan baca. Ini mengatakan dari Ketua PKB Sulsel Bapak Haji Azhar Arsyad akan memberikan bantuan
untuk pesantren dengan sumbangan nilai 500 juta dan untuk pembangunan pesantrennya, kemudian peralatan dan perlengkapan 500 juta. Jadi total 1 miliar. Luar biasa ini, Pak. Mari kita, Pak, membacakan Fatihah, mudah-mudahan ini yang menyumbang ini ditambah rezekinya insyaallah. Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, Pak. Itu barakahnya maulid ini. Barakahnya kita cintai Rasulullah SAW. Masih kita di dunia sudah mendapatkan pahalanya, apalagi nanti di akhirat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu. Jangan ragu kalau masalah agama. Insya Allah. Hanya itulah karena saya tadi mengatakan pahala itu dirahasiakan untuk Allah memperlihatkan keadilan Tuhan. Karena andai kata diperlihatkan pahala, nah tidak ada tawata untuk di masjid ini dalam atau kesenjataannya, Pak. Bedanya colong pahala, nak pitah pengalata pahalanya seru kan? Pahala menyumbang. Dia kagak untuk tak ini ya dia orang parang dia mengurangi duit. Ya mana mondok kurang kesenjataan. Ya jangan kau dulu ini. Mondokku kuai. Mondok ini Pak Desa, mondok ini Pak Lurah, mondok ini Pak Bupati. Ya rakyat biasa dia tahu. Karena ini oleh sebabnya itu Tuhan akan memperkaya supaya semua orang dapat kesempatan. Siapa yang punya keyakinan, siapa yang punya keimanan, itu yang mendapatkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kira bisa membangun pesantren luar biasa dan bisa dilihat. Saya sering mencoba. Karena sering berpidato menjelaskan kepada orang suruh menyumbang. Kita mengatakan kalau menyumbang tidak mengurangi harta. Mana kasat ma'lum min sadaqatin atau kamakal. Tidak berkurang pahala karena memberikan sedekah. Sahabat sering mencoba. Semua mencoba menyumbang sekian jumlah. Saya mau melihat biasa itu terus Allah menggantikan berlipat-lipat ganda. Bisa Bapak coba-coba dengan menyumbang ke pesantren ini dengan ikhlas karena Allah, baru kita tunggu apa akan terjadi. Insya Allah Tuhan akan. Tapi harus kita ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas, itu bahaya juga. Ya. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ada sedikit cerita, bila ini karena pesantren ini karena hikmah maulid. Ada pada masa Nabi, ini perlunya ya bapak-bapak, ibu-ibu, perlu kita pesantren menunggu bantuan, menunggu sumbangan, tapi perlu sumbangan kita memberikan sumbangan ikhlas. Tidak mesti banyak, yang penting keikhlasan kita yang mana mudah, sedikit banyak sama. Yang penting keikhlasan kita. Pada masa Nabi, sahabat musim panen kurma, terus suaminya kasih tahu istrinya, kirim kurma pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu dulu, karena sahabat-sahabat dulu itu yang beriman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak senang ada dia yang dimakan di rumahnya, ada kesenangan di rumahnya, tidak memberikan Rasulullah SAW. Saya kira kita juga sewaktu kita ini masa kita menjadi santri, kan saya santri juga, biasa dia itu tidak enak kita ada makan di rumah, ada yang kita punya, kalau tidak memberi guru tak, nggak mau makan apa yang di rumah, tidak kirimkan dulu guru. Tapi sekarang saya kira kurang sekarang. Saya sudah lama mengajar mahasiswa, artinya kurang tahu lah apakah pernah. Kalau dulu itu tidak enak kita makan. Tidak enak kita makan kalau tidak kasih guru kita. Nah itu. Tapi sekarang sejarah itu terjadi, Ya kalau komandan di toko, ya. Sekarang banyak yang di toko, ya. Nah, jadi ini yang
sahabat ini mengatakan ke istrinya, kirimkan Rasulullah, kirimkan satu mangkok. Nah, kirimkan satu mangkok. Terus istri Rasulullah mengatakan, Rasulullah, ini ada kiriman kurma. Ada kiriman kurma. Rasulullah mengatakan, balas. Kehidupan dalam Islam itu, kalau ada yang memberi kita sesuatu apa saja yang diberi kita, balas. Apa yang kita ada pada kita, balas saja. Jangan kita mengatakan terima kasih. Soalnya dalam ajaran Islam tidak cukup terima kasih saja. Apa yang ada kita, balas. Ada yang kasih kita, kirimkan kita, balas. Apa saja yang kita kan. Kalau misalnya ada kirimkan konro, ada di rumah hanya telur, kasih telur, tidak masalah. Apa yang ada? Nabi mengatakan, fakafi'uhu, ada yang kasih kau, balas dia. Kalau tidak ada, minimal didoakan. Nah, jadi Rasulullah mengatakan, coba balas dia. Dia mengatakan di sini tidak ada yang bisa, tidak ada yang lain, karena saya kira kita sering mendengar bahwa kadang-kadang di rumahnya yang mau dimakan pun tidak ada. Tapi Rasulullah mengatakan balas. Istri mengatakan tidak ada. Cari apa yang bisa kasih, balas dia. Ya, hanya itu saja. Ada tadi bawa kambing. Ada dibawakan kambing Rasulullah. Kasih kambing, kasih. Jadi kurma satu mangkok dibawakan Rasulullah. Rasulullah balas kambing. Terus ini orang yang bawakan kurma pulang, tarik kambingnya. Di tengah jalan ada sahabat lihat, dari mana kau ambil kambing? Mengatakan, kurang tahu karena ini saya bawakan Rasulullah. Saya bawakan Rasulullah kurma satu mangkok, nak kasih ke kambing. Ya. Timbul dalam pikirannya, mengatakan kalau saya bawakan kambing Rasulullah, saya akan dikasih unta. Nah, itu pikirannya. Karena orang bawakan kurma satu mangkok, dikasih satu kambing, seekor kambing. Hanya pergi ambil kambingnya, bawakan Rasulullah. Bawakan Rasulullah. Si Rasulullah mengatakan, Rasulullah, ini ada kiriman kambing. Ada kiriman kambing. Dari mana? Dari ini. Rasulullah mengatakan, balas. So, tidak ada bisa lakukan. Apa saja yang kata itu saja kurma tadi, kasih kurma. Jadi kambing bawakan Rasulullah dapat kurma karena memang tidak ikhlas. Ya. Jadi akibatnya Pak, kalau kita memberi menyumbang tidak ikhlas, kita akan kecewa. Kecewa di dunia, apalagi di akhirat kecewa. Karena ada hadis mengatakan, siapa orang yang suka memperlihatkan sumbangannya bukan karena Allah, nanti di hari kemudian akan diperlihatkan, mengatakan ini pahala sumbanganmu, tapi tidak dikasih karena puji tombak pita-pitangi, jadi pita-pitan tombak. Ini Allah itu maha adil. Siapa memberikan sumbangan karena bukan karena Allah, dikasih dia pahalanya. Ini pahalamu, pahala sumbanganmu ini. Tapi tidak dikasih karena bukan karena saya, karena orang lain. Jadi perlu kita. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, perlu kita menyumbang. Apalagi kita ini anak kita ini lebih. Saya tanya tadi sekitar 400, santri luar biasa. Luar biasa. Kalau 400 ini menjadi orang semuanya, saya kira akan menarik kita semuanya masuk dalam surga nanti. Kan dia akan mengatakan, melapor, ya Allah, saya jangan dulu masuk surga, tidak masuk surga itu. Kan itu saya menyebabkan saya begini. Itu dulu mau menyumbang saya, itu yang kasih saya telur, itu yang kasih saya beruang, itu yang kasih dulu. Sehingga ini yang menyumbang, sehingga kami menempati satu asrama yang bagus karena sumbangannya. Jadi saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu inilah merupakan tapi perlu anak-anakku yang santri, ya perlu juga jangan mau enak-enak saja di sini. Harus belajar dengan baik. Harus belajar dengan baik. Ya.
Iya. Saya akan untuk memberikan oleh-oleh anak santri, bahwa saya kira juga pada orang tuanya. Ada suatu kisah terjadi antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Saya kira kita sudah kenal Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal termasuk imam 4 mazhab. Imam Syafi'i guru daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kalau kita baca sejarahnya itu adalah Ahmad Ibn Hanbal ada murid Imam Syafi'i yang terpintar. Oleh sebabnya itu suatu raja di Mesir, kalau nggak salah di Mesir, minta siapa yang bisa menjadi mufti di Mesir. Imam Syafi'i menunjuk Ahmad Ibn Hanbal. Jadi Ahmad Ibn Hanbal ini setiap saat selalu menyebut gurunya. Itu tadi saya bilang, kalau kita murid biasanya guru kita paling senangi itu selalu kita sebut-sebut. Bukan saya menyebut apa yang kita makan tidak enak kalau tidak kasih guru. Nah begitu Ahmad Ibn Hanbal selalu menyebut Imam Syafi'i, selalu menyebut di rumahnya. Akhirnya anaknya Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, bapak, kenapa kita selalu sebut Imam Syafi'i? Sampai setiap saat kita sebut. Kenapa? Karena Imam Ahmad Ibn Hanbal dia mengatakan dalam bukunya Mi'atu Kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Suatu saat ke Mesir 2013, 2014 dan 2013 saya menemukan dua buku, namanya judulnya Mi'atu Kisah Imam Asy-Syafi'i. 100 kisah tentang Imam Syafi'i. Karena saya termasuk idola saya Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, Mi'atu Kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Buku berjudul 100 kisah untuk Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan alhamdulillah buku ini suatu saat pulang ke Indonesia, saya mulai naik pesawat di Kairo, alhamdulillah sampai di Mandai tamat kedua buku ini saya baca. Di situ ada mengatakan bahwa Ahmad Ibn Hanbal selama 40 tahun mendoakan gurunya Imam Syafi'i. 40 tahun. Dan dia mengatakan guru yang saya paling cintai adalah Imam Syafi'i. Sehingga Ahmad Ibn Hanbal dia adalah murid yang terpintar. Jadi ini Ahmad Ibn Hanbal ini selalu menyebut hanya kritik. Akhirnya Ahmad Ibn Hanbal mau memperlihatkan apa keistimewaannya Imam Syafi'i terhadap anaknya. Jadi pada satu malam dia undang Imam Syafi'i untuk ke rumahnya untuk menjamu dan bermalam di rumahnya Ahmad bin Hanbal. Akhirnya suatu datang, kita ringkaskan cerita, suatu datang anaknya memperhatikan Imam Syafi'i. Karena mengatakan bapakku selalu kagum terhadap Imam Syafi'i. Saya mau lihat apa keistimewaannya Imam Syafi'i. Dia selama satu malam itu bermalam di rumahnya, perhatikan apa keistimewaan Imam Syafi'i. Ternyata anaknya ini sejak datang Imam Syafi'i di rumah Ahmad bin Hanbal mencatat 3 catatan sama Imam Syafi'i. Pertama catatannya apa? Yaitu jadi paginya itu dia mengatakan bapaknya, bapak, anaknya Ahmad bin Hanbal, ini tadi malam sejak datang Imam Syafi'i sampai pagi ini kita kagum Imam Syafi'i, tapi saya melihat anak mencatat 3 kekurangannya. Nak hebat kalau saya catat 3 kekurangan. Ahmad bin Hanbal heran dia, apa itu kekurangannya? Dia bilang 3 saya catat sama satu malam. Apa? Pertama, catatan saya melihat Imam Syafi'i kalau makan di rumah ini luar biasa suara makan. Wah, luar biasa makan. Nak busi semandri. Seperti bukan ulama.
Karena biasa ulama itu malu-malu makan di rumahnya orang, walaupun nanti di rumah makan lagi. Ini katanya Imam Syafi'i makan luar biasa. Wih, mandi mau sholat ada. Nah, itu saya. Amal kedua, apalagi yang kedua? Yang kedua saya lihat selama satu malam suntuk ini, saya lihat Imam Syafi'i tidak salat tahajud. Dulu saja menulis itu di atas meja. Dia lihat di kamarnya, dulu saya menulis. Yang ketiga apa? Saya lihat katanya Imam Syafi'i begitu azan subuh langsung pergi ke masjid, dia wudu. Saya tidak pernah lihat wudu. Jadi ini Ahmad Ibn Ahmad terpaksa tanya Imam Syafi'i. Takut saja. Ternyata kita bermalam semalam di rumah saya ini ada anakku mencatat 3 catatan kekurangan tak. Imam Syafi'i bilang apa itu? Nah, menurut anakku, sejak kita datang ini kalau kita makan, wih luar biasa makan, luar biasa masalah ada manri. Akhirnya Imam Syafi'i memang sejak saya datang di rumah Muhammad, saya memang kalau makan berusaha makan dengan banyak. Kenapa? Karena saya yakin makanan yang ada dalam rumah ini makanan yang halal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku semua yang santri, kalau mau mendapatkan ilmu berkah, jangan makanan campur makanan yang masuk dalam perut kita yang bukan halal. Itu soalnya Imam Syafi'i mengatakan saya makan banyak karena saya yakin makanan yang ada di sini makanan yang halal. Dan termasuk yang penghalang untuk diterima doa, ya bapak-bapak. Kalau pernah kita berdoa, sudah lama kita berdoa, sampai sekarang belum melihat hasilnya doanya. Nah, cari. Apa sebabnya? Ada seorang namanya Sa'ad mengatakan, Rasulullah, mempergunakan kesempatan ketemu Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, coba doakan Rasulullah supaya doaku diterima. Ini belum saya melihat hasilnya doaku. Tolong Rasulullah doakan. Rasulullah tidak langsung mendoakan, hanya memberikan saya petunjuk. Mengatakan, ya Sa'ad, ya Sa'ad, kalau kamu mau diterima doamu, atib mat'amaka. Atib mat'amaka, bersihkan makananmu. Jadi bapak-bapak, sudah lama kita berdoa belum melihat hasilnya itu, coba-coba kita periksa. Bagaimana makanan kita bersih, kita melihat banyaknya. Kadang-kadang ada orang pada musim mangga, ada mangga jatuh atau bisa diambil saja karena tidak apa-apa kan sedikit. Dalam masalah halal dan haram bukan masalah banyak dan sedikitnya. Yang penting tidak halal itu bisa menjadi penghalang untuk diterima doa kita. Kadang-kadang juga kita beli lansat yang hidup di kota atau beli rambutan sambil ditimbangkan, nah coba. Padahal dia tidak minta halalnya. Hati-hati kita mencoba makanan yang kita beli, kecuali yang sudah ditimbang baru kita coba. Tapi pada umumnya kita ditimbangkan, kita coba juga. Itu tidak halal kecuali kalau minta halalnya. Bin Adham orang dari Irak, dia pergi haji. Kita ringkaskan ceritanya. Pergi haji, suatu sudah haji dia mau pulang, pergi beli kurma di pasar di Mekah. Beli kurma sambil ditimbangkan, coba kurmanya. Sudah timbangkan baru pulang. Tapi satu pulang lewat Baitul Maqdis karena dia mau sedang tempat di situ juga doa diterima, yaitu Qubatus Sahara. Jadi ringkas ceritanya, Ibrahim bin Adham pergi ke tempat itu berdoa. Terus Ibrahim bin Adham mendengar ada bisik di telinganya mengatakan, Ibrahim bin Adham, bagaimana mau diterima doamu nak pernah kau makan makanan haram? Ini wahani besar. Akhirnya Ibrahim bin Adham pikir, di mana saya ini pernah makan makanan haram? Pada saya paling menghindar makanan haram. Pikir-pikir, akhirnya dia mengatakan,
barangkali itu dulu sewaktu saya beli kurma di Mekah sambil ditimbangkan saya coba. Akhirnya balik ke Mekah untuk mencari di mana itu dulu pernah beli kurma untuk meminta halalnya. Pergi ke pasar di Mekah, kita ringkaskan saja ceritanya. Kita ringkaskan saja ceritanya. Sampai di Mekah, pergi ke pasar cari itu orang tua yang di mana dulu beli kurma. Tidak menemukan. Ada melihat yang tempatnya dulu beli kurma anak muda. Tanya dia bilang, "Dek, kita tidak tahu di mana dulu ada dulu orang tua di sini menjual kurma. Mana itu?" Dia mengatakan, "Bapakku itu sudah meninggal. Sudah meninggal bapakku ini." Jadi dia mengatakan begini, "Saya dulu beli kurma di sini sampai ditimbangkan, saya coba, saya minta tolong dihalalkan." Akhirnya itu anaknya yang menghalalkan. Coba, hanya mencoba kurma kita berapa kali ambil mencoba, lansa mencoba, rambut tak pernah meminta. Kita lanjutkan lagi kepada yang kekurangan Imam Syafi'i menurut catatan anaknya Imam Muhammad. Yang kedua, katakan apa yang kedua? Katanya saya melihat Imam Syafi'i selama sepanjang malam itu tidak salat tahajud, menulis saja, lalu menulis saja di atas meja. Karena bapak-bapak, kalau ada ustaz, ada kiai yang tidak tahajud, malah salat tahajud, itu diragukan keustazannya. Jadi ustaz itu harus sebagai pewaris Nabi harus salat tahajud. Jadi kalau ada kurang salat tahajudnya, malas kurang tahajud, bisa dipertanyakan. Jadi Ahmad bin Hanbal ini katanya catatan aku bahwa kita ini nggak pernah salat tahajud. Imam Syafi'i mengatakan betul, malam ini saya tidak tahajud. Kenapa? Saya tidak tahajud karena ada 70 persoalan agama saya selesaikan. Pertanyaan itu saya memberikan fatwa sama 70 persoalan keagamaan. Kenapa? Itu tadi, kalau kita belajar lebih mulia 1 saat daripada 100 rakaat. Nah itu jadi dia menyelesaikan persoalan untuk umat. Kemudian dan masih ada satu lagi. Menurut catatan aku bahwa kita ini sepanjang malam ini tidak pernah kita pergi habis Isya, tidak pernah saya, tidak pernah katanya melihat kita pergi wudhu. Katakan memang saya sepanjang malam tidak batal wudhuku, karena saya itu bahwa kalau mau belajar mesti berwudhu. Anak-anakku sekalian yang santi, kalau kita mau belajar jangan lupa wudhu. Kalau bisa setiap saat kita berwudhu, yang kita tidak berwudhu. Inilah Imam Syafi'i yang dilakukan, bahwa pertama makanan apa yang masuk harus bersih halal. Kemudian harus belajar, Jadi jangan kita terlalu banyak membuang-buang waktu. Kemudian yang ketiga yaitu harus kita selalu berwudu. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita ambil singgung sedikit maulid, terakhir saya ke santri dulu. Insya Allah saya harapkan nanti ini, karena tahun ini kami sebagai pengurus MUI provinsi, di samping itu juga saya sebagai dosen di Universitas Islam Makassar yang punya NU, yang ada UIM yang bagus sekali kampusnya di dalam perintis dekat UNAS, yang untuk tahun yang akan datang atau untuk kesempatan yang akan datang beasiswa ke Syria S1, S2, S3 diserahkan kepada saya untuk mentes yang akan datang. Jadi kesempatan nanti kalau ada alumni sini yang mau ke Syria, silakan ikut tes, insya Allah.
Mudah-mudahan dapat beasiswa. Ya, tinggal bersaing. Kedua, kami baru-baru mengadakan kerjasama dengan Libya, Kuliatud Da'wah Al-Islamiyah, suatu institusi di Libya khusus untuk orang asing. Orang asing. Sudah juga kita kerjasama akan memberikan beasiswa S1, S2, S3 dalam bidang bahasa Arab, syariah, dan sejarah dan kebudayaan Islam. Nanti akan diberikan. Jadi nanti kita ini sudah mau. Silakan Pak. Ini Pak, kita tepuk tangan. Ini Pak, Bapak ini memberikan sumbangan tadi yang kita sebutkan ini. Insyaallah mudah-mudahan rezekinya Bapak insyaallah akan lebih banyak lagi, dan kesempatan-kesempatan yang jabatan-jabatan yang diberikan sekarang mudah-mudahan lebih lagi untuk berikutnya, amin. Ya. Sudah semuanya Pak, ini sudah ratusan orang mendoakan ini, mudah-mudahan insyaallah. Ya. Inilah Pak ibu-ibu yang memberikan sumbangan tadi, yang saya sudah diminta untuk menyampaikan, dia bisa menyampaikan. Saya ulangi lagi bahwa kami dari UIM Universitas Islam Makassar baru-baru kita adakan kerjasama dengan Libya, yaitu Kuliatud Da'wah Islamiyah, dan 3 jurusan bahasa Arab, jurusan syariah, dan jurusan sejarah dan kebudayaan Islam, siap memberikan beasiswa S1, S2, S3. Dia mengatakan kepada saya, nanti yang mendapatkan beasiswa kami akan biayai mulai dari tangga rumahnya sampai ke Libya sampai pulang kembali. Tapi ini ada tambahan persyaratan ini, bukan hanya tes saja. Karena UIM Universitas Islam Makassar yang kerjasama, jadi harus menjadi mahasiswa dulu ke situ. Jadi menjadi mahasiswa dulu ke Universitas Islam Makassar, karena tidak bisa kita kasih kalau bukan mahasiswanya, karena mahasiswanya UIM Makassar yang kerjasama. Nah, itu. Jadi walaupun 1 bulan yang daftar saja dulu, setelah nanti ada tesnya ikut tes, yang penting menjadi mahasiswa dari UIM. Di samping mahasiswanya juga gurunya. Guru juga akan diberikan, guru yang mau penguatan berbagai bidang keilmuan, disiplin ilmu, bahasa Arab, syariah dan sebagainya, diberikan kesempatan mau 1 bulan, mau 3 bulan, mau 1 tahun, akan mereka siap memberikan dengan biayanya mereka. Itu. Kemudian yang ketiga, yaitu saya minta kepada mereka supaya diberikan kita guru, dosen dari sana, mereka siap. Insyaallah mudah-mudahan nanti ini apa yang kita sudah kesepakati bersama mudah-mudahan berhasil. Kalau orang mengatakan fi hazil wujud, bisa kita lihat nanti, karena insyaallah dalam minggu ini kami akan rapat untuk menyusun apa program apa dulu yang kita harus lakukan. Karena dia mengatakan kalau untuk S2, S3 kapan saja waktunya bisa ke Libya. Hanya kalau S1 mesti awal tahun. Nah itu ya. S1. Inilah untuk yang santai. Tentunya saya diminta juga hikmah maulid. Saya akan sedikit tentang hikmah maulid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman lam yarani wa amana bi. Rasulullah SAW sangat bangga pada sahabatnya yang ketemu dengan Rasulullah SAW dan beriman kepadanya, sehingga mengatakan tuba liman ra'ani wa amana bi. Berbahagialah
orang yang ketemu dengan saya, melihat saya dan beriman kepada saya. Itu sahabat-sahabatnya itu. Seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan lain sebagainya ketemu Rasulullah dan beriman. Orang ketemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman, bahkan mencaci maki. Kenapa? Karena tidak mau mempercayai Rasulullah apa yang disampaikan, Rasulullah apa yang dikatakan Rasulullah, tidak mempercayai. Kenapa? Tidak masuk akalnya. Yang selalu menjadi ukuran akalnya. Satu hari sampaikan Nabi tidak masuk akal. Misalnya Nabi pulang dari Isra Mi'raj, duduk pada waktu pagi, duduk di Masjid Haram, sandar di Ka'bah. Datang Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, bertanya dengan mengejek, Muhammad, kasih kare bapa decet tu, kasih kare bapa harus muti Muhammad. Rasulullah ada. Abu Jahal mengatakan, apa sih? Nabi mengatakan, tadi malam saya Isra ke Baitul Maqdis. Abu Jahal mengatakan, kapan? Tadi malam. Kapan pulangnya? Tadi malam. Tidak masuk akal. Bohong ke Muhammad. Karena selalu akalnya menjadi ukuran. Jadi kalau ada orang sekarang selalu akalnya menjadi pikiran, itu dikhawatirkan masih cucunya Abu Jahal. Sedikit ada sampaikan agama, tidak masuk akal. Tidak bisa percaya. Saya khawatir ada hubungan pemilihnya dengan Abu Jahal. Tidak percaya, apalagi naik Mi'raj, tak masuk akal katanya. Tak mungkin. Kenapa? Karena dia mengatakan kita kalau mau ke Palestina 1 bulan memelihara unta, 1 bulan ke sana, 1 bulan baliknya. Yaitu minimal 3 bulan. Kamu setiap cukup 1 malam. Tak masuk akal. Karena selalu ukuran. Jadi perlu kita ini bapak-bapak ibu mengukur sesuatu harus pakai ukurannya. Kalau bukan ukurannya tidak mungkin akan kita terima. Misalnya contohnya, ini yang bangunan ini kalau kita tahu berapa meter, berapa luasnya, tidak mungkin kita ukur dengan timbangan. Tidak akan jadi. Coba-coba ukur dengan timbangan ini. Kita pergi pasar, mau beli beras, bawa meter. Tidak mungkin. Jadi sesuatu harus ukurannya. Masalah keagamaan harus diukur dengan keimanan. Abu Jahal salah katanya. Oleh sebabnya itu setelah Abu Jahal keluar dari Masjid Haram, ketemu dengan Abu Bakar di luar. Mata Abu Bakar ketemu Rasul. Dia bilang tadi malam katanya pergi Isra Mi'raj, kemana? Ke Baitul Maqdis. Kemana lagi? Mi'raj. Kapan pulangnya? Tadi malam. Abu Bakar mengatakan Muhammad. Abu Jahal mengatakan kalau Muhammad mengatakan lebih jauh dari itu, saya akan percaya. Karena bukan akalnya pagi, tapi maka Rasulullah memberikan nama Abu Jahal. Karena namanya itu Abu Jahal Hisham. Namanya itu Umar bin Hisham, tapi serta tidak mempercayai Rasulullah, maka Nabi memberikan nama Abu Jahal. Ayasan Abu Jahal lo mu bi maceking adong ngede kan sama ceking. Ya rasa Abu Jahal. Lo mu bi maceking adong ngede kan sama ceking. Ini ngado ada. Jadi lalu kita mencari cucunya Abu Jahal. Abu Bakar bagaimana? Nabi memberikan As-Siddiq. Digelar As-Siddiq karena dia mempercayai apa dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengatakan tuba liman rani wa kira orang yang ketemu saya dan percaya pada masa Rasulullah. Sahabat-sahabat itu luar biasa kecil. Berani berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tuba 3 kali. Upepa berbahagialah liman lam yarani, orang yang tidak pernah melihat saya wa amana bi dan percaya kepada saya, seperti kita semuanya di sini. Nabi bangga sekali dengan kita ini. Hanya berita-beritanya
kita dengar, kita datang di sini, satu hari tiada pekerjaan yang jadi, kita akan demi kecintaan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa mencintai saya akan bersama-sama dalam surga. Tapi ada tuh sekarang orang kita merayakan Maulid katanya bid'ah. Baru mau dirampil-rampil caca nih. Kenapa alasannya? Alasan Nabi Tarian kena nak maulu. Sahabat yang kena maulu. Dia nak pada caiba. Dia nak kasih baca Quran. Siapa yang bermaulid? Apa artinya maulid? Maulid itu menceritakan kisah Rasul yang berulang. Al-Quran membicarakan alam yajidaka yatiman fa'awa, kan? Ucap wa innaka la'ala nazim, itu ceritanya Nabi. Berarti Al-Quran sudah bermaulid. Ada yang mengatakan yang memulai bermaulid itu kelompok Syiah di Mesir. Ada kemungkinan baru diresmikan perayaan Maulid itu suatu di Mesir. Tapi bahkan sebelum Nabi lahir, sebelum Al-Quran datang, sudah bermaulid akan Rasulullah. Itu menyampaikan akan ada Nabi nanti sebelum saya Ahmad. Maulid. Itu kita sayangkan sekarang. Mudah-mudahan tidak termasuk tuba. Karena tidak mempercayai. Alasannya apa? Alasannya perlu saya jelaskan karena sekarang sudah saya dengar sebanyak laporan. Saya sebagai ketua MUI provinsi banyak laporan. Dan kami sudah jalan mendata apa persoalan keagamaan yang terjadi setiap kabupaten. Anda mengatakan katanya yang tiada contoh dari Rasulullah, tidak pernah dilakukan Rasulullah, itu bid'ah semuanya. Tidak benar pendapat ini. Tidak tepat Pak pendapat ini. Bisa Bapak catat dengan baik. Bisa dicatat mengatakan Ketua MUI Provinsi Selatan mengatakan, catat. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi harus kita ikuti. Bapak terkejut, Ibu terkejut. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi harus kita ikuti, koma. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Saya ulangi supaya bagus catatan, jangan salah. Tidak semua yang dilakukan oleh Nabi harus kita ikuti. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan. Contohnya, Nabi boleh mengawini perempuan tanpa mahar. Kita tidak bisa. Tidak sah kalau tidak ada maharnya. Bahkan tidak ada wang panainya. Ya. Wang panainya saja kurang, bisa menyebabkan tak bisa. Apalagi maharnya. Nabi bisa mengawini perempuan tanpa mahar. Kalau kita tidak boleh dan tidak sah. Ikuti. Nah, ada perempuan yang mau uang panainya saja. Siapa? Ibu mau tiada uang panainya? Saya kira tidak ada yang mau di sini. Suatu kita memberikan fatwa. Waktu saya memimpin rapat untuk memberikan fatwa tentang panai, uang panai. Ada di antara teman-teman mau mengharamkan. Sampai jangan. Karena uang panai itu walaupun tidak ada dalam buku fikih, tidak ada dalam Al-Quran, tapi bisa kita kiaskan kepada Al-Kufu. Al-Kufu setara. Kenapa? Karena uang panai itu yang memberikan kesetaraan. Kenapa kalau tidak ada uang panai, kita haramkan uang panai, maka bisa saja tukang becak melamar anaknya Pak Gubernur. Kan dalam fikih itu dilarang seperti itu. Fikih itu mengatakan harus sekufu, harus setara. Kalau tidak ada uang panai ini bisa saja macam-macam orang. Jadi sangat jangan. Jadi kesimpulan kita ambil dari uang panai itu ada 3. Sosialisasi fatwamu ini. Pertama, uang panai itu boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Yang pertama, 3 poin. Kedua, uang panai itu jangan menjadi penghalang untuk terjadinya proses perkawinan. Hanya karena uang panai saja. Kadang-kadang biasanya nenek kita yang tua-tua itu, ya biasa kehidupan sekarang berbeda dari dulu. Ketiga, poin yang ketiga, uang panai itu diserahkan kepada masing-masing kedua belah pihak. Mau berapa? Silakan. Tidak ada batas maksimal, tidak ada batas. Mau 1 miliar, silakan. Mau 2 miliar, mau 100 mobil, silakan. Karena Nabi mengatakan, Abdalun nikahi barakah, aisaruhu mu'nah. Tidak mengatakan aksaruhu mu'nah. Nabi mengatakan pernikahan yang paling berberkah ialah yang paling mudah biayanya, bukan maka yang paling tinggi biayanya. Yang paling mudah. Kalau orang kaya mudah 1 miliar, silakan. Tapi kalau ada hanya 50.000, ya silakan. Beri saja jalan kote. Silakan. Berikan saja jalan kote. Jangan hanya 50.000 baru ambil hotel. Nanti hutang yang melilit. Jadi silakan. Jadi uang panai itu boleh-boleh saja, jangan dijadikan penghalang untuk terjadi proses perkawinan, dan jumlah maksimal dan minimumnya diserahkan kepada masing-masing. Bahkan kita ini yang orang Bugis, yaitu seakan-akan menjadi persyaratan. Tiada masalah, yang penting jangan menjadi penghalang. Bahkan kadang-kadang calon mertua memberikan di bawah meja calon menantu. Kenapa? Karena status sosial, itu saya bilang, statusnya bisa dibawa ke al-kufu. Jadi ini yang jadi Nabi mengatakan tuba, upapa, berbahagialah, beruntunglah orang yang tiap pernah melihat saya dan berpercaya pada saya. Kita yang luar biasa. Jadi kita ini datang ini hanya kecintaan kepada Rasulullah. Karena sahabat dulu itu kecintaan terhadap Rasulullah betul-betul. Kita sampai di mana kecintaan? Saya kira sudah kita kenal kecintaan para sahabat. Ali karamullah berani tidur tempat tidurnya Rasulullah, berani dikepung orang. Abu Bakar berani masuk dalam gua sebelum Rasulullah masuk. Bahkan ada cerita mengatakan bahwa digigit ular sampai dia menangis, tidak dikasih tahu Rasulullah. Umar, bagaimana Umar? Umar cintanya kepada Rasulullah SAW. Begitu dia mempertahankan ajarannya. Begitu orang Quraisy sementara rapat di Masjid Haram, termasuk Abu Jahal ada di situ, datang Abu Bakar masuk di Masjid Haram dengan pedangnya terhunus, langsung naik di atas Ka'bah, dan di atas Ka'bah berpidato, hai sekalian orang Quraisy, hai sekalian pemuka-pemuka Quraisy, sekarang hari ini siang bolong ini saya hijrah ke Madinah. Saya akan ikut ke Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW. Sekarang saya akan hijrah. Siapa yang berani menghalangi saya hijrah, silakan berdiri depan saya. Saya akan jadikan janda istrinya, dan saya akan jadikan anak yatim piatu anaknya. Begitu sahabat. Kalau kita sampai di mana kita? Baru dikatakan mau maulid, ya bidah. Bagaimana? Baru masuk surga. Ini namanya orang Bugis mau anda tiap mau eco. Bagaimana? Ada sahabat namanya Abu Firas. Abu Firas mempergunakan kesempatan ketemu dengan Rasulullah SAW. Tanggai Rasulullah. Saya kira andai kata kita ketemu dengan Rasulullah, saya kira sama doa kita, minta permintaan kepada Rasulullah. Abu Firas mengatakan, Rasulullah, untuk kita ketemu. Tapi sebelumnya itu Rasul mengatakan, Abu Firas, kamu banyak sekali membantu saya.
membantu saya melaksanakan tugas saya sebagai nabi, mendakwah, menyebarkan Islam, dan banyak kamu membantu saya. Saya berutang budi kepada kamu. Saya mau balas kamu, apa saya balaskan kamu? Saya mau balas kamu. Saya berutang sama kamu, Abu Firas. Abu Firas mempergunakan kesempatan. Andai kata kita ketemu selesai kita sama. Apa doanya? Apa permintaannya Abu Firas? Mengatakan, Rasulullah, doakan saya sama-sama kita dalam surga. Wah. Nabi mengatakan, wih, berarti itu Abu Firas. Susah itu. Adakah yang lain? Tidak ada. Yang lain lah? Tidak, saya itu saja. Saya minta sama-sama kita dalam surga. Berarti itu. Ya, tapi itu yang saya minta. Tidak mau kayak yang lain. Yang lain saja. Tidak, itu sama-sama dalam surga. Nabi mengatakan, kalau begitu, fa'ainu bikasratis sujudi. Kalau begitu, bantu saya perbanyak sujudmu. Jadi mesti ada usaha. Mesti ada apa? Mereka bikasih saja, bukan sujud saja. Salat sunnah. Yang amalan sunnah yang dimaksud di sini. Kenapa? Karena hadis qudsi mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbahu. Ada hadis qudsi mengatakan, biasa bertakarrub kepada saya bin nawafili. Apa itu nawafil? Kalau kita dalam bahasa Arab, kebetulan saya di dalam bahasa Arab, nawafil itu namanya bentuk jama'. Jama' apa? Jama' taksir. Jama' taksir apa? Jama' taksir kasrah. Apa itu jama' taksir kasrah? Yaitu 10 tidak ada batasnya. Jadi kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan tambah yang tidak ada batasnya. Bin nawafil ada batasnya. Akan terima orang sedikit bidah, ini sedikit bidah. Salah ini bidah, salah ini bidah, doa ini bidah. Ah, begini. Pada zaman Ali ada orang salat suatu mau lebaran, semuanya Ali diam. Ada orang salat sunat. Ada dekati Ali, ada sahabat bangka dekat. Ali, kenapa kita tegur itu? Tegur itu, nggak ada salat sunnah lebaran. Kenapa kita tegur itu? Apa katanya Ali? Saya takut khawatir termasuk dalam ayat dia katakan, ara'aital ladzi yanha abadan isa shalah. Coba hati-hati. Saya takut termasuk orang yang mengatakan menghalangi orang kalau salat. Padahal sudah. Jadi jangan kita sedikit bidah, sedikit dalal, sedikit sesat. La haula wala quwwata illa billah. Sudah sepakat, coba lihat. Yang mengatakan bidah maulid hanya sekelompok kecil saja di Saudi. Seluruh negara Islam mengatakan sunnat. Mana yang kita terima? Nah, mengatakan kalau terjadi perbedaan apa? Fa'alaika bis-shawab, ikuti mayoritas. Siapa yang mayoritas? Dia mengatakan sunnah. Jadi itu tadi saya katakan tidak semua Nabi harus kita ikuti. Tadi ada contohnya. Dan semua Nabi tidak boleh kita lakukan. Contoh yang tidak dilakukan oleh Nabi kita lakukan. Kalau kita pegang yang tidak ada contoh Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, bidah semuanya masuk neraka, maka setiap minggu kita masuk neraka. Apa? Jadi kita setiap minggu masuk neraka. Kenapa? Pernahkah Bapak membaca atau mendengar bahwa karena kalau kita mengatakan ini bidah ini katanya urusan dunia, oke lah, urusan akhirat. Urusan akhirat apa? Jumat itu termasuk rukunnya khutbah. Pernahkah Bapak mendengar atau membaca bahwa Rasulullah pernah membacakan bawakan khutbah dengan bahasa Bugis atau bahasa Sidrap atau bahasa Indonesia? Berarti bidah. Berarti kalau bidah setiap minggu kita masuk neraka. Pagi Jumat masuk neraka. Kenapa? Karena pidatonya, khutbahnya bahasa Bugis, bahasa Indonesia, bahasa Makassar, masuk neraka. Karena tidak pernah ada contoh Rasulullah, tidak pernah melakukan. Nah, satu lagi saya contoh lagi.
Bapak, Ibu punya HP kan? Punya HP. Ada Al-Qur'annya? Tidak semua neraka semuanya. Karena tidak ada HP Al-Quran dalam HP pada masa Rasulullah SAW. Hanya di para papa kurma dan tulang-tulang Al-Quran. Jadi ibu membaca Al-Quran di HP-nya masuk ke neraka. Kenapa? Karena tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Bagaimana? Bisakah kita terima ini? Tidak masuk akal. Ya. Alasannya itu. Oke lah misalnya, saya kasih. Rasulullah SAW kalau menunaikan ibadah haji selalu naik unta. Pakai kalau berkendara pakai unta. Naik haji lah sekarang pakai unta dari Kendari baru pergi Mekah mau naik haji 3 bulan pulangnya orang dari haji kita masih ada berangkat di India belum bisa sampai. Namanya haji. Jadi kurang tepat. Tidak ada pada masa Nabi, keajaran dari Nabi boleh kita lakukan. Jadi ini merayakan Maulid. Tidak ada yang lain kecuali kecintaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena cinta. Bapak dari pagi tadi duduk di sini sampai sekarang kenapa? Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita buru man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu yang kita buru semuanya. Saya datang serombongan dari Makassar, Pak Azhar datang dari Makassar ke sini. Saya kira ini kecintaannya yang diburu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa cinta saya akan sama-sama dalam surga. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sudah 3:30. Bapak ibu sudah capek barangkali. Saya kira dalam perayaan Maulid ini mudah-mudahan kita dengan merayakan perayaan Maulid ini hanya karena untuk menambah kecintaan pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu termasuk kita yang Nabi mengatakan Tuba liman yarani wa amanati. Insyaallah kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Siapa menjadi idola kita, insyaallah akan sama-sama dengan kita. Saya kira karena ini sudah kami juga akan pulang pada selesai acara ini. Jadi saya minta maaf lebih dan kurangnya kalau ada kekurangan, minta maaf. Ya. Kalau ada kata-kata kurang bagus, ya, minta dimaafkan. Mudah-mudahan dengan berkah bulan Maulid di perayaan kita ini kita mendapatkan pahala dan mendapatkan rahmat dan kebahagiaan dari Allah SWT. Dan kita ini insyaallah termasuk dari kelompok yang ikut pada Rasulullah SAW dan bersama-sama nanti di surganya insyaallah. Amin. Saya kira inilah barangkali yang saya sampaikan. Dalam kurangnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.